Baik, kita lanjutkan sesi kali ini. Kita akan mengintroduce atau memperkenalkan komponen depresiasi di dalam perhitungan kita. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, depresiasi harus dijelaskan bersamaan dengan pajak. Kenapa seperti itu? Karena depresiasi tidak secara langsung mempengaruhi cash flow. Dia akan melalui pajak saat cash flow tersebut akan dipengaruhi. Tapi sebelum kita masuk ke konsep, mungkin akan lebih mudah jika kita mendiskusikan contoh terlebih dahulu. Kita akan menggunakan contoh yang lama yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya saja di sini kita tambahkan satu komponen khusus, yaitu depresiasi. Hal-hal lain masih sama persis dengan sebelumnya, investasi umurnya, tax 20% dan seterusnya. Yang membedakan di sini adalah adanya komponen depresiasi, dan di sini sudah ditulis lama klaimnya adalah 4 tahun, yang nanti akan kita lihat mulai dari tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Kemudian rate yang bisa digunakan untuk mengklaim depresiasi tersebut adalah 25%, 25% yang bisa diklaim secara tahunan. Jika kita lihat angkanya yang konstan sebesar 25% tahunan ini, kita juga bisa menyebut metode depresiasinya adalah garis lurus atau straight line. Karena di sini kita akan fokus pada penjelasan bagaimana impact dari depresiasi terhadap cash flow secara tidak langsung melalui perpajakan, maka konsep advance terkait depresiasi, misalnya straight line, 25% annual, dan seterusnya, belum akan kita bahas. Kita hanya akan gunakan langsung informasi ini, 4 tahun 25% annual ini di dalam cash flow kita. Tentunya di sini kita akan lihat bagaimana efek dari introduction of depreciation ke NPV dan IRR kita. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah model spreadsheet yang sudah kita miliki tadi. Komponen-komponennya masih sama. Horizonnya adalah 4 tahun, cost untuk investmentnya 100.000, annual cost-nya sudah ada, revenue-nya juga sudah ada. Net cash flow before tax-nya tentunya tetap sama seperti yang tadi. Yang jadi pembeda di sini adalah pada saat Anda akan menghitung depresiasi dan pajak, maka Anda perlu menambahkan beberapa baris yang mungkin bisa kita sebut sebagai baris-baris untuk membantu perhitungan seperti ini. Kemudian kita nanti akan punya setidaknya 2 hal yang harus dimasukkan di sini. Yang pertama adalah taxable income, dan yang kedua adalah depresiasi. Oke, kira-kira seperti ini. Inilah 2 baris yang perlu kita masukkan di sini. Kenapa kita sebut sebagai baris perhitungan? Karena sebenarnya 2 baris ini hanya kita gunakan sebagai perhitungan antara dalam menghitung pajak untuk setiap tahun di dalam cash flow kita. Tadi sudah disampaikan bahwa depresiasinya adalah 25% annually. Apa itu artinya? Artinya adalah mulai dari tahun pertama sampai tahun keempat, soalnya mengatakan seperti itu, kita akan bisa mengklaim depresiasi sebesar 25%. 25% dari mana? 25% dari investasi yang sudah kita lakukan. Mungkin sedikit mulai diintroduce di sini bahwa depresiasi tentunya terkait dengan hal-hal, fasilitas, atau alat yang diinvest. Jadi saat dikatakan bahwa 25% depresiasi bisa diklaim setiap tahun, dari tahun pertama sampai tahun keempat, itu artinya adalah 25% dari nilai investasi.
detail advance analysis dan discussion terkait depresiasi nanti akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Oke, karenanya kita akan bisa masukkan di sini 25%. Nah, tentunya Anda juga bisa memilih untuk menaruh angka 25%-nya tidak di sini, tetapi di luar sana sebagai input. Di sini dalam contoh ini saya akan taruh saja di sini. Langsung di dalam formula, maka kita akan dapatkan angkanya adalah 25.000. Dan karena setiap tahun kita bisa mengklaim depresiasi dalam jumlah yang sama, maka kita akan memiliki angka seperti ini. Depresiasi kita masukkan seperti ini. Kemudian, apa pengaruhnya depresiasi di dalam cash flow? Pengaruhnya adalah tidak langsung. Kenapa? Karena klaim depresiasi setiap tahun ini akan bisa kita gunakan untuk mengurangi taxable income. Artinya apa? Saat kita sudah menghitung depresiasi, maka pendapatan yang kena pajak tidak lagi harus sama dengan net cash flow before tax. Di contoh sebelumnya, saat kita menghitung pajak, kita menggunakan angka 40.000 ini, net cash flow before tax yang ada di sini dikalikan langsung dengan tax rate, mendapatkan sebuah angka. Saat Anda sudah bisa mengklaim depresiasi, maka yang bisa kena pajak bisa diturunkan nilainya. Pendapatan kena pajaknya bisa diturunkan. Berapa penurunannya? Sebesar depresiasi yang bisa diklaim pada tahun tersebut. Artinya, kalau sebelumnya tanpa klaim depresiasi di tahun pertama, kita harus membayar pajak sejumlah 40.000 kali tax rate, maka dengan adanya klaim depresiasi, maka taxable income atau pendapatan yang kena pajak adalah 40.000 dikurangi 25.000. Kita gunakan sama saja. Sehingga Anda akan dapatkan taxable income-nya tidak lagi 40.000 tetapi 15.000. Nah, dari sini kemudian tax-nya akan bisa dihitung. Karena yang kena pajak tidak lagi 40.000 tetapi hanya 15.000, Anda bisa menebak bahwa pajak yang harus dibayar pada tahun itu tentunya lebih kecil, besar, atau sama dengan? Ya betul, lebih kecil daripada jika tidak mengklaim adanya depresiasi. Tax yang dibayar atau payable tax sama dengan taxable income dikalikan tax rate, kita dapatkan angka ini. Sama halnya untuk tahun-tahun berikutnya, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Kita belum ngasih jangkar untuk tax rate-nya, perlu ditambah jangkar di sini. Dolar bukan jangkar. Dolar yang digunakan sebagai jangkar. Kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Jadi payable tax atau tax-nya, bolehlah ditulis payable tax, sekarang akan turun karena taxable income-nya bisa kita turunkan dengan cara mengklaim depresiasi. Dengan cara seperti ini, maka net cash flow after tax-nya akan sama dengan sum dari net cash flow before tax dan payable tax pada tahun yang sama. Kita dapatkan angka seperti ini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada dua baris bantuan perhitungan, yaitu baris depresiasi dan taxable income. Dan Anda bisa lihat bahwa depresiasi tidak masuk di dalam cash flow secara langsung. Dia digunakan untuk menghitung atau dengan kata lain mengurangi pendapatan yang kena pajak, dan dari sanalah
kita baru menghitung berapa pajak yang harus dibayar. Oke, saya sarankan saat saya membuka Excel atau spreadsheet seperti ini, Anda juga melakukan hal yang sama. Karena salah satu tips agar terampil melakukan analisis kelayakan industri adalah melakukan latihan sebanyak-banyaknya. Gunakan Excel Anda, ikuti seperti yang saya lakukan berulang-ulang dengan case-case yang berbeda yang sudah saya siapkan di dalam materi offline Anda di Elisa, dan Anda insya Allah akan bisa melakukannya dengan baik dan cermat. Baik, dari sini akhirnya tentu kita akan bisa menghitung NPV after tax dan NPV before tax-nya seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. NPV after tax-nya akan kita dapatkan dengan cara menghitung seperti ini. Dengan ditambahkan present value. Dan IRR-nya adalah seperti ini. Oke. Ini adalah NPV after tax dengan mempertimbangkan depresiasi. Sekarang Anda bisa secara intuitif melakukan mental exercise untuk membandingkan. Jika kita bandingkan bagaimana NPV after tax untuk sebuah investasi yang mempertimbangkan atau bisa mengklaim depresiasi dengan NPV sebuah investasi yang sama persis tetapi tidak bisa mengklaim depresiasi. Kira-kira kasus 1 mengklaim, kasus 2 tidak mengklaim, mana NPV yang lebih besar? Baik, Anda sudah bisa menebaknya. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan kita tidak melakukan klaim depresiasi, artinya di sini taxable income akan sama dengan net cash flow before tax. Jadi kita akan mendapatkan sebuah cash flow yang kira-kira seperti ini. Oke, jadi kira-kira inilah model yang sedikit saya update dengan membandingkan antara dua cash flow. Yang pertama tadi adalah yang mengconsider depresiasi, adalah seperti yang putih ini. Kemudian yang kedua adalah yang not considering depresiasi. Perbedaannya tentunya ada di payable tax dan juga net cash flow after tax-nya. Mungkin sedikit saya highlight bahwa model yang sedang kita gunakan ini menggunakan tax rate 25%. Sementara di soal yang ada di slide tadi adalah 20%, karenanya sekarang akan saya ubah jadi 20% terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang modelnya sudah merefleksikan apa yang ada di slide kita. NCV after tax untuk yang not considering depresiasi tentunya akan bisa kita hitung dengan cara sum dari net cash flow before tax dan payable tax tanpa mempertimbangkan klaim depresiasi seperti ini. Oke. Aha, kayaknya ada sedikit kesalahan di dalam model kita juga karena sudah agak rumit. Payable tax-nya kesalahannya adalah belum memberikan atau menggunakan konvensi, yaitu menggunakan minus di sini. Oke, seperti ini. Harusnya semuanya minus. Jadi saya sudah melakukan kesalahan dan
menjadi pembelajaran kita semua bahwa disiplin menggunakan konvensi saat kita bicara sesuatu yang keluar dari kantong harusnya diberikan tanda negatif, kemudian yang masuk ke kantong menjadi positif, itu terlupakan, maka bisa terjadi kesalahan yang tidak mudah untuk dilacak balik. Untuk model yang masih sesederhana ini, pelacakan mudah dilakukan, tetapi saat Anda sudah mempunyai model yang very complicated, pelacakannya menjadi jauh lebih sulit. Karenanya tips yang tadi saya lupakan, tidak saya lakukan sendiri, adalah gunakan konvensi dengan disiplin. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat ada 3 hasil net present value yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda analisis untuk lebih lanjutnya. Yang pertama adalah NPV before tax. Anda bisa temukan nilainya cukup besar. Kemudian NPV after tax ada 2 versi. Yang pertama adalah versi dengan mengklaim depresiasi, dan yang kedua adalah dengan versi jika Anda tidak bisa mengklaim depresiasi. Jadi ini unik dan menarik. Kenapa? Hasil dari IRR-nya juga konsisten dengan NPV-nya, satu. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa melihat bahwa depresiasi itu akan memberikan efek positif kepada investor. Klaim depresiasi akan bisa memberikan impact positif kepada investor secara tidak langsung. Kalau Anda lihat, NPV-nya menjadi naik dibandingkan dengan yang tanpa klaim depresiasi. Kenapa? Karena taxable income dari cash flow yang mempertimbangkan depresiasi tentunya akan terkoreksi oleh depresiasi tersebut. Pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah karena ada klaim depresiasi, sehingga net cash flow after tax-nya menjadi lebih favorable, lebih baik, NPV-nya menjadi lebih baik. Oke, kira-kira case seperti apa yang bisa kita refleksikan dari sini? Sebagai contoh misalnya adalah Anda seorang investor ingin membuat pabrik high technology. Ada 2 alternatif, karena Anda harus melakukan investasi robot, mesin robot yang sangat canggih. Alternatifnya ada 2. Yang pertama adalah invest dengan cara membeli, atau yang nomor 2 adalah sewa. Jika Anda menggunakan alternatif 1, membeli atau investasi, maka Anda akan bisa mengklaim depresiasi, sehingga NPV Anda menjadi more favorable. Tapi jika Anda memilih untuk robot tadi Anda menyewa saja, artinya Anda tidak berinvestasi, tentunya Anda tidak bisa mengklaim depresiasi. Hasilnya adalah NPV yang paling bawah ini, artinya less favorable. Apa insight yang dapat diambil dari sini? Kenapa pemerintah menggunakan instrumen seperti depresiasi? Karena dari sisi pemerintah, mereka punya kepentingan agar investor benar-benar invest dengan cara membeli peralatan-peralatan tadi, tidak hanya sekedar sewa. Membeli berarti investasi, berarti bisa mengklaim depresiasi, berarti mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak, berarti NPV-nya more favorable. Tapi jika Anda tidak investasi, hanya sewa, tidak boleh ada klaim depresiasi, maka tidak ada pengurangan pajak, maka analisis cash flow Anda menjadi less favorable. Kira-kira itulah konsep yang kita pelajari pada sesi ini. Terima kasih.